الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما زال لسانه لا يفتر عن الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara kewajiban kita sebagai khalifatullah di atas bumi ini, yang tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah, ibadatullahi wahdahu ta'ala, ialah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran, sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah, kita kembali kepadanya dengan qalbun salim. Apalagi di akhir zaman ini, di era global ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Fitnah-fitnah, cobaan-cobaan berupa fitnatus syubuhat atau fitnatus syahawat. Fitnatus syubuhat yang dimaksud adalah seperti pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, ateisme, komunisme, liberalisme, pluralisme, bid'ah-bid'ah, kesyirikan-kesyirikan dan lain-lainnya. Dan fitnatus syahawat, yaitu fitnah hawa nafsu, hubbus syahawat li kulli syai'in, senang kepada segala sesuatu, kepada tahta, kedudukan, jabatan, wanita, harta dan lain-lainnya. Untuk itu kita terus berusaha, selama masih diberi kehidupan oleh Allah, kita berusaha untuk selalu membersihkan jiwa kita. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling utama wahai Rasulullah? Qala kullu mahmumil qalb, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, setiap orang yang mahmumil qalbi wa saduqil lisan, yang jujur lisannya. Saya tidak terjemahkan memang sengaja kata-kata mahmumul qalb. Apa kata sahabat setelah Rasulullah mengucapkan demikian? Qalu saduqul lisan na'rifuhu, tentang orang yang jujur lidahnya, tidak bohong dalam berbicara, jujur, saduqul lisan, kami tahu Rasulullah. Fama mahmumul qalb, apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Qala alaihi salatu wassalam, huwa at-taqiyyun naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Rawahu Ibnu Majah. Yang disebut mahmumul qalbi adalah orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, tidak ada dosa di dalamnya, la baghya, tidak zalim, tidak aniaya, wala ghillah, tidak hasud, tidak iri, wala hasadah, dan tidak dengki. Sahabat berhenti sejenak. Yang ditanyakan adalah tentang mahmumul qalbi, sementara tentang saduqul lisan mereka sudah tahu semua. Dalam hadis ini Rasulullah mengumpamakan hati orang itu bagaikan rumah yang bisa jadi kotor. Jiwa-jiwa manusia bisa jadi kotor. Ketika kotor harus dibersihkan.
Kata-kata khamma yakhummu artinya adalah karena saya musuh atau menyapu. Makhmumul qalb, orang yang bersih, yang dibersihkan hatinya atau disapu hatinya. Maka Rasulullah menyampaikan seperti rumah yang kotor dan harus dibersihkan. Seperti yang saya katakan tadi, tantangan yang kita hadapi banyak sekali. Dan penyakit-penyakit yang bisa mengena hati kita itu banyak sekali. Tapi akan saya sebutkan sebagian saja dari sekian puluh atau bahkan ratusan penyakit hati. Ada yang ringan penyakitnya, ada yang sedang, bahkan ada yang berat, yang bisa menjadikan hati itu berpenyakit kronis. Di antaranya yaitu al-hasad atau al-ghil, iri dan dengki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah kamu sekalian dari sifat dengki, sifat iri, karena sesungguhnya sifat dengki dan iri itu akan memakan semua segala kebaikan yang kalian kerjakan, memakan semua kebaikan-kebaikan sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api membakar kayu bakar, menghabiskan kayu bakar, memakan kayu bakar. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah kaum muhajirin dan ansar, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yakni para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di hati kami, ya Allah, ghillan, sifat dengki dan iri terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Az-Zat yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Yang kedua, i'jabur rajuli bi nafsihi, takjubnya seseorang terhadap dirinya, entah karena kekayaannya, karena kepadaiannya, karena keilmuannya, atau lain-lainnya. Ini disebut dalam istilah Inggrisnya dengan superiority complex, merasa hebat sendiri. Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan, yang disebut dengan i'jabul mar'i bi nafsih adalah merasa dia itu sempurna dirinya dan dia melupakan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Ketika dia menyombongkan hal itu kepada orang lain, maka secara otomatis dia menambah beban dosa lagi. Sekali saya terangkan, orang yang takjub dalam dirinya sendiri, merasa hebat, merasa begini dan sebagainya, dan tidak ada orang tahu, merasa dia paling hebat, paling pintar, paling kaya, dan tidak diberitahu orang lain, itu sudah dosa. Apalagi terus dibanggakan terang-terangan di hadapan orang lain, itu dosa di atas dosa. Naudzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, hendaklah seorang hamba berhati-hati, jangan sampai durhaka kepada Allah dengan ungkapan ana, sifat egoisme, atau dengan ungkapan li, ini milikku, atau ungkapan indi, ini ada padaku, ini ada padaku. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Beliau berkata, fa ana khairun minhu li iblis. Karena kata-kata ana khairun minhu itu ucapan iblis. Ketika disuruh bersujud kepada Adam, dia tidak mau bersujud dan mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau Allah telah menciptakan aku dari api dan ciptakan Adam dari tanah. Ana, sifat egoisme itu milik iblis. Kemudian beliau berkata, wa qala innama uti wa ana wa qala wa nada fir'aun fi qaumih qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun.
Dan Firaun menyeru kepada kaumnya seraya berkata kepada mereka, bukankah kerajaan Mesir ini milikku, li, dan sungai-sungai mengalir di bawahku? Dan apakah kamu tidak melihat itu adalah milik Firaun? Li, ini milikku, ini milikku. Itu kesombongan Firaun. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, wa qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini milik Qarun. Qarun bangga dengan kekayaannya dan dia berkata, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini semuanya ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Indi itu sifat Qarun. Ketiga-tiganya harus kita jauhkan dari kita masing-masing. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhlikatu salasun. Ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. I'jabul mar'i bi nafsihi. Yang pertama, seseorang yang bangga terhadap dirinya. Yang kedua, syuhun muta', sifat kikir yang selalu ditaati dan diikuti. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang selalu diikuti. Rawahu Ibnu Hibban. Yang ketiga, al-insyighal bi uyubin nas, sibuk memikirkan aib orang lain, cacat aib orang yang dipikirkan, sementara dia melupakan aib dirinya sendiri, melupakan cacat yang ada pada dirinya sendiri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri. Liman syaghalahu aibu, disibukkan oleh aibnya diri sendiri, an uyubin nas, daripada memikirkan aib orang lain. Rawahu Ibnu Hibban wal Bazzar. Dari Asma binti Yazid Ummu Salamah al-Ansariyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kalian beritahu siapa orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah. Qala alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala, yaitu orang-orang yang apabila mereka dilihat oleh orang lain itu ingat kepada Allah, karena dia tawadhu. Yang dilihat itu tawadhu, andab asor, tidak sombong. Itulah yang terbaik. Idza ru'u dzukirallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, summa qala ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang yang jahat di antara kalian, yang buruk di antara kalian? Qala al-masya'una bin namimah, orang yang suka mengadu domba, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kerjanya hanya mengadu domba. Al-masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak antara teman-teman yang sudah saling cinta mencintai. Dan al-baghuna lil bura'il anatah, orang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, sementara dia melupakan kesalahan dirinya sendiri. Na'udzubillah min hadhihi sifat. Mari kita jauhi sifat hasud menghasut, sifat memfitnah, saling memfitnah, memprovokasi, menjelek-jelekkan orang lain, mengajak atau menyuruh orang lain untuk meninggalkan si fulan karena tidak sepaham dengannya, dan lain sebagainya. Itu semuanya sifat-sifat yang buruk yang wajib kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah membersihkan jiwa atau membersihkan hati, seperti yang saya katakan tadi, adalah termasuk kewajiban kita yang paling utama, karena hal itu akan dibawa kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membersihkan hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau kita mengotori hati dan jiwa kita, kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya.
Kita mohon kepada Allah, selalu mohon kepada Allah, senantiasa mohon kepadanya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk selalu membersihkan jiwa kita, hati kita, dan kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika sudah sampai tiba ajal kita untuk menghadapnya, biqalbin salimin, dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah yaghfir li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن التقوى هي خير زاد لمن أراد النجاة يوم المعاد. ألا وصلوا وسلموا على سيد الكونين كما أمركم بذلك رب المشرقين والمغربين. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.